Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Widiawati, mahasiswi program studi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proyek terkait ujian akhir semester mata kuliah Fisika Matematika 3 kelas kedua. Untuk persoalan yang pertama yaitu bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Buat persamaan waktu sesuai dengan yang Anda pikirkan, yang ada angka tanggal atau bulan atau 2 digit tahun kelahiran ibu Anda. Cari tahu apakah perhitungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A ke B. Dan di sini kita bebas boleh mengerjakan dengan menggunakan persamaan apapun. Oke, terlebih dahulu akan saya jelaskan pada grafik Desmos. Di sini saya menggunakan persamaan Y sama dengan 3E pangkat min 12X. Jadi ini merupakan gambar grafik permisalan yang saya peroleh pada persamaan satu ini. Jadi di sini saya anggap di sini adalah titik awal dan kemudian di sini titik akhir dari permainan roller coaster. Jadi di sini kita akan mencoba membuat script coding di Octave untuk program ini. Untuk script yang kita butuhkan, yang pertama, set menggunakan dari dari 100. Dan kita menggunakan 100 itu data. Dan program untuk ini nilai S. Yang mana S tadi merupakan persamaan yang kita pakai, yaitu 3 kali eksponensial min 12T. Sini untuk grafiknya saya model grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi X labelnya ini merupakan variabel waktu. Kemudian untuk nilai labelnya merupakan variabel kecepatan. Dan untuk ciri dari grafik ini saya beri nama grafik kecepatan kemudian kita set terlebih dahulu. Coba kita run.
Nah, ini merupakan gambar grafik dari persamaan Y sama dengan 3E pangkat min 12X. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk matematisnya mengenai berapa sih waktu yang diperlukan untuk turun dari atas ke bawah dengan menggunakan persamaan tersebut. Jadi di sini kita tetap menggunakan peraturan Pythagoras karena di sini kan bentuknya segitiga. Jadi untuk nilai L-nya ini akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian nilai ini akan kita turunkan terhadap DA. Jadi DL per DA sama dengan eh, D per DA akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini dihasilkan nilainya adalah A per A kuadrat plus B kuadrat pangkat setengah. Yang mana nilai ini bisa kita ubah menjadi X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Kemudian dengan bantuan persamaan Euler, di sini kita menggunakan rumus D per dx, QF per dy aksen, min QF per dy sama dengan 0. Namun di sini kita belum mengetahui nilai dari F. Jadi kita akan menggunakan nilai L untuk menjadi variabel F. Jadi di sini kita integralkan terlebih dahulu nilai dl-nya dan nanti akan didapatkan nilai L-nya adalah integral 1 plus y aksen kuadrat dx. Dan ini kita anggap sebagai nilai F. Kemudian kita turunkan sesuai dengan persamaan Euler tadi ya. Jadi nanti didapatkan nilainya 2 per 2x adalah y aksen per akar 1 plus y aksen kuadrat. Ini merupakan persamaan konstantanya. Kemudian dari persamaan ini bisa kita ubah menjadi b aksen per akar 1 plus b aksen kuadrat. Nah, kemudian dari situ juga kita mendapatkan nilai persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 ditambah VT kuadrat per 2. Nah, di sini karena Y0 dan V0-nya kita anggap nilainya 0, maka nilai Y-nya sama dengan VT kuadrat per 2. Maka dari nilai Y ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan utama, yang mana persamaan utamanya adalah Y aksen per akar 1 plus Y aksen kuadrat sama dengan N. Nah, ini kemudian kita substitusikan dan kita peroleh nilainya adalah N dikali akar 1 plus D kuadrat per DT kuadrat dikali GT per 2 kuadrat. Ini kita turunkan terhadap DT, yang mana ini merupakan nilai variabel N. Kemudian dari sini kita integralkan kedua ruas, sehingga kita akan menemukan persamaan 5T kuadrat min 3T min 0. Dengan menggunakan persamaan matematis, kita peroleh nilai T-nya adalah 2,6. Nah, karena di sini M dan C adalah konstanta sembarang, jadi saya anggap nilai M-nya 3 dan juga C-nya 0. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk roller coaster dari nilai atas ke bawah tadi adalah 2,6 sekon. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk problem yang kedua. Untuk eh, pertanyaannya adalah jika persamaan tersebut bukan persamaan yang tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Jika dianggap sudah tercepat, buatlah persamaan kemungkinan yang lebih lambat. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan di sini yaitu kita mencari terlebih dahulu mana persamaan yang tercepat. Jadi dengan bantuan rumus Pythagoras juga sebenarnya. Kemudian di sini kita akan mengetahui kalau nilai kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau gs per dt. Kemudian gt sama dengan gs per t. Jadi di sini terlebih dahulu kita menentukan nilai I, yaitu integral dari dt. Dt sendiri adalah gs per v. Kemudian kita mencari nilai v. Caranya dengan menggunakan persamaan T1 ditambah V1 sama dengan T2 tambah V2 sesuai dengan keadaan yang ada pada grafik ini. Jadi di sini nilai T1-nya adalah 0.
Kemudian nilai V1-nya atau energi potensialnya adalah MGY. Kemudian nilai T2 atau energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat dan nilai V2 yaitu 0. Kemudian dari sini kita akan peroleh nilai V adalah akar 2 GY. Nah, dari persamaan ini kemudian kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, nilai I integral ds per akar 2 GY. Kemudian akar 2 GY ini kita keluarkan, kemudian kita integralkan nilai ds-nya. Dan jadi akan diperoleh nilainya I sama dengan 1 per akar 2 GY integral akar 1 plus Y aksen kuadrat dx per akar Y. Kemudian dari ruas ini kita anggap nilainya sebagai F. Sama dengan penjelasan yang pertama tadi, bahwasanya di sini kita menggunakan bantuan persamaan Euler-Lagrange. Jadi, do G per dx dikalikan do F per do Y aksen min do F per do Y sama dengan 0. Kita integralkan terlebih dahulu nilai dari ini, nilai dari F ini. Didapatkan nanti nilai F adalah, atau integral dari F tadi adalah integral akar X aksen kuadrat plus 1 per akar Y dy. Sehingga dari hasil pengintegralan ini nantinya kita akan memperoleh bahwasannya persamaan yang kita gunakan adalah ini, dari hasil pengintegralan menjadi akar X aksen kuadrat plus 1 per akar Y dy. Di sini kita anggap nilainya sebagai F. Nah, kemudian persamaannya juga akan berubah menjadi ini, karena kita kan tadi memakai bantuan persamaan Euler-Lagrange ya. Nah, jadi di sini nilainya do F per do Y di sini diganti do F per do X. Namun di sini pada persamaan yang ini kita tidak menggunakan variabel Y, variabel X, sehingga nilai do F per do X-nya adalah 0. Nah, kita cari nilai do F per do X aksen dari persamaan ini, hasilnya adalah X aksen per akar X aksen kuadrat ditambah 1 dikalikan akar Y. Kemudian kita substitusikan ke persamaan do per do X, do F per do X aksen. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini di hasil akhir kita akan memperoleh integral dari 0 adalah C. Kemudian di sini ada X aksen per akar X aksen kuadrat plus 1 akarnya. Jadi ini kedua ruasnya diakarkan. Jadi hasilnya X aksen per akar Y dikalikan akar X aksen kuadrat plus 1, akar C ini merupakan nilai konstantanya. Kemudian di sini kita akan menentukan nilai X. Jadi X aksen per akar X aksen kuadrat plus 1, akar Y sama dengan C. Kita cari persamaannya hingga kita akan menemukan nilai X aksennya sama dengan akar CY per 1 min CY. Nah, dari persamaan itu tadi, kita masukkan ke persamaan CY sama dengan sin kuadrat theta per 2, sama dengan setengah kali 1 min cos theta. Ini dengan menggunakan aturan trigonometri penyelesaian dari sin kuadrat theta 2. Jadi nilai Y-nya sama dengan 1 C sin kuadrat theta per 2. Kemudian nilai BY-nya adalah 1 C D sin kuadrat theta per 2. Nah, kemudian nilai Y-nya ini, untuk Y yang paling akhir kita peroleh 1 per C sin theta per 2 cos theta per 2 D theta. Dengan nilai X-nya seperti yang di awal tadi sama dengan akar CY per 1 min CY. Sehingga kita substitusikan dan akan kita peroleh bahwasannya nilai 2X ini, jadi setelah kita dapat 2Y kita masukkan ke sini, sehingga akan mendapatkan nilai X-nya adalah 1/2C kali theta min sin theta. Ini merupakan persamaan parametrik. Dari sini akan ada dua persamaan, yaitu Y-nya sama dengan 1/C sin kuadrat theta per 2, diubah menjadi 1/2C 1 min cos theta, ini untuk persamaan pada Y-nya.
Kemudian persamaan yang digunakan pada awal tadi kan 3E pangkat min 12. Kita substitusikan ke persamaan utama tadi yang X aksen per akar X aksen kuadrat ke 1 dikalikan akar Y sama dengan akar C. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan seperti ini yang mana ruas bagian kiri ini tidak konstan dan akar C-nya atau ruas kanannya ini persamaan yang konstan. Jadi tadi kan kita sudah menemukan yang nilai persamaan Y. Kemudian kita menemukan nilai pada persamaan X, yaitu 1/2C akar theta min sin theta menjadi X sama dengan A kali theta min sin theta. Nah, kemudian kita misalkan nilai A itu 1/2C, sehingga X sama dengan A theta min A sin theta. Untuk Y-nya juga sama, kita ubah menjadi Y sama dengan min A plus A cos theta. Nah, untuk persamaan ini, X dan juga Y ini merupakan persamaan tercepat yang kita peroleh dari hasil perhitungan. Kemudian akan kita coba di Desmos. Nah, ini persamaan yang tercepat menurut hasil perhitungan tadi. Nah, di sini nilai P-nya juga kita atur dari nilai 1 sampai 1,5. Jadi di sini nilai P akan berpengaruh ke garis yang berada di sumbu X. Kemudian setelah menggunakan demonstrasi ini, kita akan plot eh, grafik yang ada di Oktav dengan menggunakan aturan pengkodian pada kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, nilai A yang kita pakai sesuai dengan Desmos tadi yaitu saya pakai nilainya 0,9104 karena di posisi ini dia sesuai dengan grafik yang saya inginkan. Nah, interval yang kita pakai yaitu nilainya dari 0,1 dari 0 sampai 1,130. Kemudian kita masukkan nilai T-nya di sini di Desmos untuk nilai T yang saya pakai ini nilai T yaitu dari 1 sampai 1,15 dengan nilai ketidakakuratannya 0,001.
Untuk nilai A-nya kita masukkan dari 0,900 dengan ketidakakuratan 0,001 sampai 0,910 sesuai dengan yang ada di desimal sini. Nah, untuk A-nya kan saya atur dari 0,9 sampai 0,93. Tapi di sini cukup dimasukkan 0,91 saja jika tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan solusinya. Dan untuk solusi Y-nya, ini kita juga menggunakan ini biar nanti perhitungannya bisa dilakukan secara otomatis. Jadi dia bisa mereset terus.
Nah, di sini programnya sudah saya buat, coba kita simpan. Kita beri nama grafik 2. Nah, ada sedikit error di bagian fungsinya yang kita bisa benerin. Nah, ini untuk grafiknya sudah bisa kita lihat. Seperti ini tampilan untuk nilai grafik tercepatnya itu. Kemudian kita buktikan secara matematis, kenapa sih untuk persamaan ini itu bisa dikatakan sebagai persamaan tercepat. Jadi di sini dengan membuktikan persamaan tercekatnya dan kita kan sudah menghitung nilai A-nya juga dan juga B. Nah, di sini kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A theta min A sin theta karena di sini theta jangan di tujuan kita kan mencari nilai waktu. Jadi Y-nya sama dengan AT min A sin theta. Jadi kita cari nilai variabel A, kita cari nilai variabel X dan juga Y, namun sudah kita dapatkan di perhitungan awal tadi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y-nya adalah seperti ini. Nah, ini akan diselesaikan dengan metode kalkulus variasi. Untuk penjelasannya, di sini kita juga tetap membutuhkan analisis Pitagoras. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya nanti kita substitusikan persamaannya L sama dengan ini 2 per 2, 2 per 2T dikalikan ini per akar 1 per 2 kuadrat DT dikalikan 6,71 X min sin X. Di sini setelah kita hitung dan juga kita analisis, nilainya adalah 2,37. Berbeda dengan yang awal tadi, eh, untuk persamaan ini bisa dikatakan persamaan yang lebih cepat daripada persamaan yang awal. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, yaitu jika dua buah batang dengan panjang L dan juga massa M dihubungkan dengan sebuah benang dan engsel. Pada saat T-nya sama dengan 0, benang dipotong dan sistem dalam keadaan diam seperti pada gambar di samping. Tentukan persamaan Euler-Lagrange dari permasalahan ini. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya misalkan batangnya ini berada di bagian sisi miring segitiga di bagian kanan dan kiri ini dengan panjangnya L dan juga masanya M. Kemudian di antara batang ini akan ada sudut yang saling sehadap dengan besar sama yaitu 60 derajat. Nah, di sini kasusnya saya anggap nilai L1
atau yang L panjang yang ada di batang 1 dan juga panjang yang ada di batang 2 ini sama. Jadi L1 sama dengan L2 sama dengan L. Untuk masanya juga begitu, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Kemudian untuk penganalisisannya ini saya bagi menjadi dua tahap. Untuk yang di benda 1 di sebelah kiri dan juga benda 2 di sebelah kanan. Untuk menyelesaikan persamaan Euler-Lagrang, tentunya kita harus mencari terlebih dahulu persamaan energi kinetiknya dan juga persamaan nilai V-nya. Karena rumus Lagrangian sendiri merupakan T min V atau T min U. Jadi di sini pada benda 1 kita cari nilai T1-nya terlebih dahulu. Karena di benda 1 ini ada nilai translasi dan juga rotasinya, sehingga nilai T-nya adalah setengah M1 V1 ditambah setengah I1 omega 1 kuadrat. Nah, V-nya sendiri ini kita anggap nilainya adalah L1 kali omega 1. Kemudian kita juga punya persamaan bahwasanya momen inersia batang terhadap titik angsel berarti kan ada di ujung. Itu berarti momen inersianya adalah 1/3 M1 kali L1 kuadrat. Dengan anggapan seperti tadi bahwasanya L sama dengan L dan M1 sama dengan M2 sama dengan M, maka T1 yang kita peroleh adalah setengah M1 L1 kuadrat omega kuadrat ditambah setengah dikalikan nilai I-nya kan sepertiga. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Kemudian diperoleh nilai T1-nya, artinya nilai energi kinetik yang ada di benda 1. Ini adalah 2/3 ml kuadrat dikalikan omega kuadrat. Kemudian kita analisis lagi yang ada pada benda 2, berarti yang ada di sebelah ruas kanan. Nilainya adalah eh, untuk nilai T-nya di sini benda 2 hanya mengalami gerakan translasi saja, sehingga nilai T2-nya adalah setengah M2 omega kuadrat dikalikan L2 kuadrat dengan anggapan sama bahwasanya V-nya sama dengan L dikalikan omega. Jadi untuk nilai T2-nya adalah setengah M omega kuadrat L kuadrat. Kemudian untuk menentukan nilai totalnya, artinya nilai T1 ditambahkan dengan nilai T2. Sehingga kita dapatkan nilai energi kinetik total dari benda ini, dari benda yang akan diletakkan benang ini nilai energi kinetiknya adalah 7/6 ml kuadrat omega kuadrat. Nah, setelah kita menemukan nilai T, selanjutnya kita mencari nilai V. Nah, untuk V1 artinya ini dia kan berada di sumbu Y arah atas, artinya dia tidak berada pada sumbu Y negatif karena dia berada di titik positif yang ada di atas ini. Jadi untuk nilai V-nya kita tuliskan V1 karena dia berada pada sumbu Y positif, jadi M1 GY1. Yang mana dengan permisalan M sama dengan M dan Y-nya sama dengan Y atau L-nya sama dengan L tadi, jadi V1-nya kita temukan MGY. Kemudian untuk benda 2 juga sama, nilai V-nya adalah MGY. Sehingga untuk mencari nilai V total adalah 2 MGY. Karena kita sudah menemukan rumus T dan juga V, kita masukkan ke dalam persamaan Lagrangian. Jadi nilai L-nya adalah T min V sama dengan 7/6 ml kuadrat omega kuadrat dikurangi 2 MGY. Dengan nilai omega kita anggap nilainya adalah Y dot per L, maka bisa kita substitusikan dan nilai L-nya bisa kita coret sehingga nilai L yang kita peroleh dari persamaan ini adalah 7/6 MY dot kuadrat dikurangi 2 MGY. Ini merupakan persamaan Euler-Lagrangiannya. Persamaan L-nya. Namun di sini kita belum mencari nilai persamaan Euler-Lagrangiannya. Jadi kita menggunakan persamaan seperti pada beberapa soal sebelumnya, bahwasanya nilai D per dt sama dengan dikalikan do L per do Y dot min do L per do Y sama dengan 0.
Dari persamaan L ini kita cari nilai do L per do Y dotnya. Sehingga di sini kita peroleh nilainya adalah 7/3 M Y dot. Kemudian kita turunkan terhadap waktu, artinya do per do T, do L per do Y dot sama dengan 7/3 M Y double dot. Kemudian untuk duel per nya di sini karena yang ada variabel dia-nya di ruas paling belakang, jadi duel per nya adalah min 2 mg. Kemudian setelah kita menemukan semuanya, jadi kita masukkan ke dalam persamaan utama tadi, yaitu do per do T, do L per do Y dot, min do L per do Y sama dengan 0. Diperoleh nilai Y double dot. Y double dotnya adalah 6/7G dengan permisalan nilai G-nya 9,8, maka kita peroleh nilai Y double dot adalah 8,4. Nah, Y double dot ini kan sama dengan nilai percepatan. Jadi nilai percepatan dari persamaan ini adalah 8,4 meter per sekon. Jadi itu merupakan analisis perhitungan dari persamaan yang ada pada soal nomor 3. Namun di sini kita juga diminta menyelesaikan dalam bentuk codingan oktav. Jadi akan kita buat kode pemrograman. Untuk kode pemrogramannya di sini grafiknya ingin saya plot untuk grafik percepatan terhadap gaya. Karena tadi kan ada kita sebenarnya dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrangian kan ingin mencari nilai percepatannya. Jadi untuk grafiknya ini saya anggap nilai grafik percepatan terhadap saya. Kita anggap nilai M-nya 10. Dan G-nya 9,8. Untuk persamaan yang kita masukkan, dari persamaan Euler-Lagrangian tadi kan kita peroleh bahwasannya persamaannya 7/3 dikalikan MA. A atau Y double dot tadi ya dikurangi 2 MG. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Kemudian kita plot grafiknya. Kita beri label. Nilai X-nya ini merupakan nilai percepatan. Y-nya adalah saya. Kita beri judul grafik Euler. Kemudian kita coba save dulu. Saran lagi.
Nah, ini merupakan gambar grafik yang tampil dari persamaan Euler-Lagrangian yang kita analisis secara matematis tadi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.